ada upacara ngelukar gelung ketika beliau itu dimandikan. Ketika beliau dimandikan, ada acara ngelukar gelung. Gelung itu adalah ini usungan beliau itu yang di atas. Yang ngelukar itu tidak boleh orang sembarangan, ibu-ibu. Kalau pendeta biasa yang meninggal, itu boleh seorang pendeta juga. Tapi kalau ini adalah status beliau adalah sulinge dan nabe, harus dilukar sedapat mungkin dilukar oleh yang menjadi pendeta nabe. Dalam upacara pemukuran nanti ada sekah dua, ibu. Ya, ada sekah dua. Jadi sekah yang satu adalah ide nabe. Sekah yang lagi satu ini disebut sangge. Apa sangge itu? Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan siang ini ada 3 narasumber yang nanti kita bisa lakukan semacam diskusi. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, jadi untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ide Pandita dulu untuk dapat menyampaikan hal-hal yang terkait dengan acara Plebon ini agar umat Hindu di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan di seluruh Indonesia bisa memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan dari pelaksanaan upacara Plebon ini. Inge Side Pandita dari Irang. Oke, semua Pak Wayan, atas waktu yang diberikan pada kami. Pertama-tama yang sampaikan salam penjali umat. Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namo Sidep. Om Sidira Sudadu Swaho. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan Pujo Astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Dewasa atas anugerah beliau. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita sucikan ini dalam rangka untuk mendengarkan acara yang akan dibawakan oleh beliau sebagai menggalo karyo Plebon di Betara Anabe. Mudah-mudahan kita yang ada di Surabaya ini yang baru pertama kali kita melaksanakan supaya tidak ada keraguan sama sekali. Oleh sebab itu perlu kita ketahui bersama bahwa sekecil apapun niatnya yang kita lakukan harus didasari oleh ketulus ikhlasan. Ini yang paling penting. Kalau sudah tidak ada ketulus ikhlasan, maka niatnya itu bukanlah niatnya yang satwika. Oleh sebab itu, nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar tentang masalah runtutan acara Plebon beliau. Tiang sebagai pandita anak beliau hanya memohon pada kita semua. Setelah hari ini, besok kalau sudah ada penyengkeran, nah itu tidak ada lagi nanti kita bicara A dan B. Tidak ada. Sehingga apa yang perlu Tiang sampaikan pada kita semua agar betul-betul bisa menyatukan Bayu Sabdo Idep untuk ngaturan bakti kepada beliau Ide Betara. Jadi sekali lagi Tiang sebagai anak beliau memohon kepada kita semua untuk ikut serta ngaturan sembah puja bakti kepada beliau yang terakhir mulai besok hingga tanggal 14 hari ke depan, tanggal 14. Jadi kami anak beliau memohon dengan hormat kepada umat Hindu yang ada di Surabaya khususnya dan Sidoarjo Gresik khususnya, juga Jawa Timur pada umumnya, untuk turut serta
Kalau orang Jawa bilang itu bersama-sama, ya, saling asah, saling asuh, sehingga karyo agung ini bisa berjalan labdo karyo. Itu yang mungkin Tiang sampaikan, Tiang mohon Gus Haji untuk memberikan pencerahan kepada kami semua yang ada di Surabaya, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur khususnya, agar karya agung ini bisa dipahami oleh kita semua, terutama filosofinya, serta kenapa harus begini, harus begitu, supaya tidak ada lagi keraguan sama sekali. Oke, Niko mungkin dari Tiang akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Om. Di Om. Inggih, terima kasih matur suwun ring Ide Pandita. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Ide Pandita yang sangat dalam, yakni tentang ketulus ikhlasan. Ini sederhana, tetapi ini menyentuh hal yang paling dasar, yang paling mendasar bagi kita, menyentuh kesadaran kita sebagai orang Hindu bahwa ketulus ikhlasan itulah sebagai substansi terdalam di dalam kita melakukan sebuah yajna. Baiklah Bapak Ibu, itu yang sudah disampaikan kepada kita. Saya berikan kesempatan yang kedua sebelum nanti kita berdiskusi, berbincang-bincang dengan Manggala Karya. Saya persilakan Pak Ketut Gotre untuk mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan di hadapan kita semua, kepada umat Hindu di Surabaya, Jawa Timur umumnya, untuk mensukseskan acara pelebon ini. Silakan Pak Ketut. Yang kami sucikan Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala dari Griya Bajra Sandi Wiyung Tarangtilang. Yang terhormat Ide Bagus Gede Amar, yang kami hormati Bapak Wayan Narsano selaku Sekretaris Parisada Jawa Timur, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja astungkara kehadapan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertawaran nugrahnya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang tadi disampaikan oleh Ide Pandita yang sekaligus ini juga mengajak warga kota Surabaya, mari kita bahu-membahu. Karena kesempatan terakhir yang kita bisa lakukan untuk Ida Nabi. Karena beliau sedang berjalan, mari bersama-sama. Apalagi Ida Pandita tadi mengatakan setelah nanti penyengkeran. Setelah nanti penyengkeran, kita semua akan fokus melaksanakan Mario Agung ini. Yang mengucapkan selamat, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, semua itu pingin ngayah. Semua pingin ngayah. Saya apa yang bisa dibantu apa ya? Tetapi kan di sini terbatas. Jadi tidak semua bisa kami akomodasi. Jadi semua sekarang sudah semua. Sidoarjo, Gresik juga luar biasa. Kursi ini, tenda-tenda semua, air mineral. Sidoarjo luar biasa. Surabaya juga sudah kompak semua, ngayah. Semoga perjalanan beliau labda karya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Matu Haji Titiang Lunas, ini pencerahan nanti ya.
pada umat ini karena ini baru pertama kali kita menyaksikan ide pedanda nabe lagi. Nggih. Kalau ide Haji kemarin kita kalau bukan nabe gitu mesti anu gitu. Jadi karena ini nabe gitu, perlu upacara yang memang betul-betul sesuai dengan kenabian beliau. Dan mungkin itu dapat kami sampaikan, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketut Putra. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan. Saya akan pandu. Saya kenalkan dulu, beliau adalah tadi sudah disinggung Bapak Ide Bagus Gede Mambal. Beliau dari Geria Sibangkaje, Badung, Bali. Pada kesempatan ini beliau adalah Manggala Karya. Manggala artinya pimpinan, ya, pemucuk dari proses karya ini. Pak Ide Bagus, mungkin ini kan bagi kami umat Hindu di Jawa Timur, ini adalah upacara besar pertama di Jawa Timur. Karena yang lebar itu adalah Singgih Perande yang juga adalah nabi. Nah, saya mendengar bahwa dalam komunikasi-komunikasi kita sehari-hari, nama upacara ini kalau salah nanti mohon koreksi, namanya Sawe Karesian. Nah, ini baru pertama kita dengar Bapak Ibu, Sawe Karesian. Nah, oleh karena itu mungkin ini dulu bisa diberikan penjelasan apa makna dari nama Sawe Karesian ini. Sehingga kami umat Hindu semua yang hadir di sini, mungkin juga nanti yang mendengarkan, nonton di YouTube, media YouTube, bisa memahami tentang istilah ini. Itu yang pertama dulu, Pak Bagus. Kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mugi memulih kerajangan acara memargi becik entar. Pertama ring ide panita yang sangat kami muliakan, yang sangat saya muliakan. Kemudian Bapak Ketua Parisade yang sangat saya hormati. Terima kasih kepada pengacara, pengenter acara. Sebelum menginjak kepada tanyaan tadi, terutamanya kepada ibu-ibu dan semeton saudara sedharma yang sangat saya hormati, rupanya dia agak kagok pakai bahasa Indonesia full deh. Jadi kalau dia pakai bahasa Bali, takutnya ibu-ibu tidak mengerti. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya beginilah logat saya kalau pakai bahasa Indonesia begitu. Kalau pakai bahasa Inggris, saya tidak bisa begitu. Jadi begini Ibu dan semeton saudara sedharma yang saya hormati, masalah lahir, hidup, dan mati itu adalah semua pemberian daripada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segala yang hidup pasti akan mati. Jadi segala yang ada pasti akan tidak ada. Hanya yang tidak ada itulah yang ada begitu. Jadi segala yang ada pasti akan tidak ada. Jadi segala yang tidak ada itulah yang ada. Jadi apa yang Ibu lihat sekarang, apa yang kita sekarang yang kita lihat secara nyata, itu akan semua mengalami
proses pengembalian yang disebut dengan pelino, yang disebut dengan kematian. Nah, yang tidak ada itu, yang tidak nampak, itu adalah beliau yang Maha Kuasa. Jadi beliaulah yang abadi. Jadi kita manusia, khususnya umat Hindu, dalam ajaran agama, tujuan kita adalah moksartam jagat ita. Itu tujuan. Jadi bukan hanya agar dia mencapai sorga. Dia itu meninggal apakah mendapat sorga atau neraka. Tidak cukup sampai di sorga, ibu-ibu. Kalau hanya sampai di sorga, kita belum mampu melaksanakan tujuan agama. Oleh sebab itu, upaya kita sekarang ini, semasa hidup, bagaimana upaya kita untuk mampu mencapai tujuan yang disebut dengan moksartam jagat ita. Bahagia, lahir, dan batin. Itu memang sangat mudah diucapkan, tetapi sangat-sangat sulit. Jangankan kita, jangankan ibu-ibu, beliau yang maha suci pun sulit untuk mendapatkan yang disebut dengan tujuan moksa itu sendiri. Oleh karena sulitnya moksa itu, makanya kita sering bila ada upacara hanya bicara sebatas sorga dan neraka. Nah, demikian ibu-ibu. Sebagai pembuka, sekarang saya mengacu kepada apa yang menjadi pertanyaan tadi, yang disebut dengan sawo keresian. Sawo itu adalah jasad, jasad. Jadi orang yang meninggal disebut dengan sawo. Kemudian keresian itu adalah orang yang sudah medui jati. Medui jati adalah orang yang sudah lahir 2 kali melalui proses pendiksaan. Seperti beliau Sige Pandita itu sudah melalui proses dui jati. Jadi begitu juga dengan Sugro Pekulun beliau, Sang Meraga Nabi Seni Lembar. Beliau diproses dalam upacara sawo keresian. Jadi sang pendeta, sang sulingih yang meninggal diproses dengan upacara yang disebut dengan sawo keresian. Nah, sawo keresian ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada nista, madya, utama. Kemudian ada nistaning nista, nistaning madya, nistaning utama, dan lain-lainnya. Kemudian perjalanan daripada upacara ini sendiri ini sudah berjalan sangat cepat. Kalau yang kita laksanakan di Surabaya ini sangat cepat, ibu-ibu. Upacara yang sejenis ini kalau di Bali itu memakan waktu 3 bulan, Bu. Ya, 3 bulan. Jadi proses pemakaman seorang sulingih yang seperti ini kalau di Bali sampai 3 bulan prosesnya. Nah, kenapa sekarang kita kok bisa 2 minggu gitu? Jadi 2 minggu ini persiapannya, ibu-ibu. Dari sejak beliau meninggal, saya ditelepon oleh istri, lalu kita mengadakan parum di Bali dan di sini juga ada parum. Jadi keputusannya seperti yang kita laksanakan seperti ini. Ibu-ibu bisa bayangkan 3 bulan itu kita kemas dalam 2 minggu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena kita mengemasnya sangat singkat,
sudah barang tentu ada kekurangan-kekurangan kita dan lain sebagainya. Itu mohon nantinya agar kita maklumi bersama. Kalau di Sekalo, kalau di Niskalo, ya beliau yang lebih tahu. Nah, tapi dalam prinsip saya sendiri, seperti hal-halnya orang yang meninggal lainnya, beliau itu tidak minta apa-apa. Ya, beliau itu tidak minta apa-apa. Tetapi karena rasa bakti kita lah yang menyebabkan proses itu harus dilaksanakan seperti ini. Seperti halnya ibu-ibu ngayah dan lain sebagainya. Yang lihat di ceramah juga ada ibu-ibu menjahitan. Ya, jadi makna itu. Jadi kita ngayah menjahitan tujuannya seperti yang dibilang oleh Ide Pandito. Jahit itu tujuannya menjahit itu untuk apa? Ya untuk menyatukan. Jadi yang terpisah, kain yang terpisah disatukan menjadi menjahit. Ya. Jadi menjahitan itu ya menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan pikiran kita untuk melepaskan beliau. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang konsep sawekersian. Jadi ini kita sudah dapat pegang maknanya ya, bahwa sawekersian itu adalah sebuah proses upacara ngaben kalau kita di Bali yang khusus bagi seseorang yang sudah medui jati. Nah ini biar umat kami di Jawa Timur ini memahami sawekersian itu apa. Jadi sawekersian itu adalah proses pengabenan, proses pelebon yang khusus, yang dikhususkan bagi seseorang yang sudah melakukan upacara dikse atau dwi jati seperti Ide Prande, Sidi Pandite, Begawan, Pandite Empu, sebenarnya jadi itu namanya sawekersian. Nah, baik, terima kasih Bapak sudah memberikan penjelasan kepada umat kami dan mudah-mudahan pencerahan ini bisa ditangkap oleh seluruh umat kami yang ada di Jawa Timur sehingga memiliki pemahaman yang sama. Baik, kami lanjutkan Bapak. Nah, upacara ini adalah upacara besar. Kalau tadi disinggung ada tingkatan, niste, madya dan utama. Nistaning niste, madyaning niste, utamaning niste. Kemudian kalau dipecah lagi ada madyaning niste, madyaning madya, madyaning utama. Dan utamaning niste, utamaning madya dan utamaning utama. Wah ini luar biasa tingkatannya. Nah, tetapi mungkin perlu disampaikan bahwa apapun jenis yang dilakukan kira-kira memiliki substansi yang sama. Artinya begini, mungkin dari sisi tampilan itu mungkin berbeda, tapi dari sisi makna, substansi, filosofis itu saya kira mengandung nilai-nilai sama. Seperti kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Ide Pandite, tingkatan manapun yang diambil, ketika dilandasi oleh sebuah ketulusan, oleh sebuah lascarya, ini akan memiliki nilai sadwike. Itu yang disebut dengan sadwike yadnya. Yang di dalam sadwike yadnya itu ada 3 unsur. Siwam, Satyam, Sundaram. Ini saya kira umat sedharma ini saya kira sudah yakin, sudah tahu itu. Satwam, Siwam, Sundaram. Nggih, bagaimana niki Pak tentang konsep yadnya yang kita lakukan di sini? Ada pada tataran mana? Kemudian mungkin bisa dijelaskan secara lebih singkat. Nggih, dari sana. Berbicara masalah konsep yang sesuai dengan Satyam, Siwam, Sundaram yang disebutkan tadi. Jadi Siwam adalah kesucian,
Sehingga tatanan beliau berbeda. Tatanan beliau seorang Sulingeh berbeda. Mulai besok, untuk diketahui sedikit saya sampaikan, besok itu ada upacara ngelukar gelung. Ketika beliau itu dimandikan. Ketika beliau dimandikan, ada acara ngelukar gelung. Gelung itu adalah usungan beliau itu yang di atas. Yang ngelukar itu tidak boleh orang sembarangan, ibu-ibu. Kalau pendeta biasa yang meninggal, itu boleh seorang pendeta juga. Tapi kalau ini adalah status beliau adalah Sulingeh dan nabe, harus dilukar sedapat mungkin dilukar oleh yang menjadi pendeta nabe. Sulingeh nabe juga. Sangkanik Suwecan Sang Hyang Widi. Jadi saya berupaya dengan beliau besok hari ini datang dari Bali, yaitu Ida Perdana Gede Tarukan Manuabe, yang juga satu nabe dengan beliau. Satu nabe dengan beliau. Jadi adik beliau, tapi adik beliau ini juga sudah menjadi nabe begitu. Nah, justru dengan adanya mengelukar gelung ini oleh Sulingeh yang berstatus nabe inilah yang merupakan suatu masalah bagi kami sebagai Manggala Karya dan panitia-panitia di sini. Sangat sulit ibu-ibu mencari yang seperti itu, mengingat juga karena usia beliau, jadi sulit untuk perjalanan jauh. Jadi syukurlah beliau mau dan sempat untuk itu. Jadi besok ada upacara ketika mau bersih itu, mau siram itu ada proses melukar gelung. Dan ketika mesiram itu juga tidak seperti biasanya. Kalau ibu mungkin melihat di Bali, dimandikan oleh kramo, oleh masyarakat. Kalau besok beda ibu. Jadi yang di bagian kepala itu dimandikan oleh nabe, yang Sulingeh yang berstatus nabe, kemudian yang di Madio di sini dimandikan oleh anak-anak beliau, kemudian yang di bagian ke bawah itu dimandikan oleh di Sendana anak atau manggalo yang ada di sini nanti diatur oleh Nitya. Oke, Jadi seperti itu. yes, semua. Jadi ini luar biasa ini siang ini, karena beberapa hari ini yang disebut dengan ngelukar gelung itu diinterpretasikan ngelepas ketu. Nah, ternyata kita ini salah konsep, mispersepsi. Nah, oleh karena itu ini luar biasa bagi saya, bagi kita semua umat Hindu yang ada di luar Bali tentunya ya, bahwa acara ngelukar gelung itu adalah melepas ikatan rambut. Jadi bukan ketu. Kalau ketu itu kalau bahasa Indonesia topinya ketika ide muput yadnya misalnya, itu ketu. Kalau ngelukar gelung dalam konsep usungan, kalau orang Bali nggih. Kuncir nih itu. Nah, itu namanya ngelukar gelung. Jadi ini satu istilah baru yang beberapa hari kita miss begitu karena ketidaktahuan kita. Nah, kemudian juga bahwa dalam proses memandikan jenazah tadi, karena beliau adalah nabe, maka itu yang pertama di bagian kepala itulah nabe. Kemudian setelah itu nanak dalam konsep ini adalah putra-putra yang sudah didwigati, sudah didikse. Nah, kalau sampai dengan saat ini ide meduin anak 3 gitu. 5. Jadi yang terakhir nanaknya yang didikse di Blitar, dari Kediri dan di Blitar 2. Yes, sama Ampurin. Ini beliau adalah nanak dari Denabe. Jadi beliau itulah yang nanti boleh nyiramen layon di bagian bawah itu
bagian tengah dan ke bawah itu adalah pada oke begitu. Jadi keluarga istilahnya. Yang luar biasa ini. Jadi karena ini karya besar, nabi, status kenabiannya ini yang tadi disampaikan membuat agak sedikit spesial, bukan ruwet bukan rumit ya, tapi spesial itu. Karena spesial dan ruwet itu adalah hal yang berbeda, begitu. Baik, jadi yang lanjut, Pak. Jadi yadnya ini yadnya besar, yadnya lengkap. Nah, tentu ada simbol-simbol di sini yang mungkin bisa kita lihat hari ini yang sudah terpasang itu adalah simbol-simbol itu ada sunari. Nanti mungkin ada damar kurung. Ada mungkin lembu. Nah, ini mungkin perlu diberikan semacam pencerahan ya ide, karena kami ini kan tidak 100% Bali begitu. Jadi kami ini Jawa gitu. Jadi Bali Jawa gitu. Sehingga saudara-saudara kami yang di Jawa itu juga memiliki paling tidak pengetahuan tentang konsep-konsep yang terkait dengan simbol-simbol yang digunakan. Termasuk itu ada tempat tidur yang bagi kita orang Bali tahu itu namanya tumpang salu. Nah, jadi itu tumpang salu itu akan dipakai ketika sudah selesai upacara nyiramen layon ngeringkes, baru naik tumpang salu. Nah, apa maksud dan tujuan naik tumpang salu? Simbol-simbol apa? Makna-makna apa yang ada? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bapak Ide Bagus Gede Mambal selaku Manggala Karya dalam kesempatan ini. Inggih dari sang Bapak. Oke. Berlanjut dari yang tadi Ibu-Ibu. Habis beliau diringkas, nyiraman, memandikan, ngeringkes, itu istilah yang besok itu. Satu pelaksanaan tapi istilahnya banyak. Kenapa disebut memandikan? Ya karena dimandikan di sana. Kenapa disebut dengan ngeringkes? Ngeringkes ini adalah menyatukan aksara-aksara yang ada di dalam diri. Aksaranya yang diringkes. Itu sehingga di sana terjadi disebut dengan pengeringkesan. Setelah selesai proses di sana, beliau itu naik ke sini ke tumpang salu. Jadi peti ini sudah tidak dipakai lagi. Itu namanya tumpang salu itu yang di sebelah. Tumpang itu berartinya tingkatan, artinya salu itu artinya bale-bale. Jadi seperti dipan, seperti itu. Ya, jadi tumpang salu, tempat beliau harus agak tinggi dari burloko gitu. Tempat beliau harus lebih tinggi dari burloko. Bukan beliau saja. Setiap yang meninggal, dia statusnya sudah bukan manusia lagi. Jadi statusnya sudah mayat, jadi tidak masih menjadi wong, yaitu sudah berada di antara langit dan bumi. Kalau di Bali ini diangkat, Bu. Kalau Walor dia pakai peti, tapi diangkat dia. Peti itu dia ada alasnya. Dan ada juga dibuat yang disebut dengan beduso itu, beduso namanya. Ya. Jadi itu tidak pakai peti, ditaruh di atas beduso. Tujuannya bahwa orang mati itu statusnya sudah lain. Tidak manusia lagi. Jadi sudah dunianya sudah berbeda. Nah, itu tumpang salu. Jadi beliau karena tingkatan upacara keresian ini, ya tingkatannya yang boleh dikatakan Madyaning Kutamo. Kalau Utamaning Kutamo itu nyangar kawang itu. Ini Madyaning Kutamo. Ya, sehingga beliau cukup di tumpang salu. Nah, ini akan dihias besok setelah beliau ada di sini. Ada pepelengkungan, kemudian dihias. Setelah dihias di atasnya ada damar. Nah, itu kemudian nanti ada damar kurung.
Masih dalam perjalanan dari Bali tiang pesan damar kurung. Damar kurung itu ada yang menyebutkan damar kurung, ada yang menyebutkan damar rurung. Rurung berarti jalan. Kurung itu karena damar itu ada di dalam kurung. Itu damar kurung. Di atas damar kurung itu ada angsa, Ibu. Ya, angsa. Itu simbol. Apa simbol damar kurung dan angsa? Angsa mungkin dari leluhur kita dulu agar lebih dipahami oleh generasi dibuatkan simbol. Simbolnya itu simbol burung angsa. Tapi sebenarnya angsa yang dimaksud adalah ang dan sa. Jadi ang adalah Brahma sebagai pencipta, sa adalah Sadyota, Iswara, Sang Hyang Siwa. Jadi kita diciptakan dan kembali kepada Siwa. Angsa ini sebagai penuntun, damar kurung ini sebagai damar rurungnya, jalan kita menuju itu. Begitu maknanya. Luar biasa ini. Ya. Semakin lama semakin menarik, menggugah tentang pengetahuan kita. Jadi mungkin kita baru tahu itu kalau angsa itu bukan bebek putih gitu. Angsa itu kalau orang di Jawa itu banyak yang bebek gede yang putih itu angsa. Ternyata ang dan sa ada aksara suci di sana, ang dan sa, Brahma dan Siwa. Ketika Brahma menciptakan kita dan kita kembali kepada Siwa, luar biasa. Nah, termasuk damar kurung atau sering juga disebut katanya damar rurung. Jadi sebagai penuntun, penerang ketika sangat menyujur Sunyi Loka seperti itu. Nah, mungkin satu lagi Pak Bagus terkait dengan makna sunari ini. Nah, ini belum tersinggung. Mungkin kalau ibu-ibu nanti lihat ibu-ibu yang Bali Jawa ini, yang ibunya Jawa, bapaknya Bali itu yang mungkin belum tahu sunari itu nanti di sana sudah terpasang ada seperti penyor di balai Peyadnyan itu tiap bambu itu ada lubang-lubang dilubangi bermacam-macam ya. Ada yang bentuk bintang, ada yang segi tanda tampak dara itu yang begini, tampak dara dan lain sebagainya, itu namanya sunari. Mungkin bisa dijelaskan maknanya secara singkat Pak. Nggih. Sunari itu melahirkan sabda alam yang luar biasa. Jadi sunari, sentuhan daripada suara sunari itu memberikan getaran dalam diri kita. Malum untuk diketahui, yang sedikit berkecimpung di bidang seniman, kita tahu orang bisa sembuh dari sesuatu dengan terapi suling, ibu-ibu. Dengan mendengarkan suara suling dan lain sebagainya. Nah, sunari ini juga bermakna seperti itu, yang dipersembahkan untuk Dewi Kemakmuran, jadi Dewi Sri. Ada mitologinya, mitologi daripada sunari itu ada ketika Dewi Sita bersedih di Alengka, ada sekarang utusan Sang Rama yang bernama Hanoman yang mengintip, yang tahu bahwa kesedihan daripada Dewi Sita itu sendiri. Makanya di sunari itu ada monyet gitu. Ya, ada monyet di sana, itu diambil dari kisah Ramayana ketika sedihnya Dewi Sita rindu dekat terhadap Sang Rama. Ini pun begitu. Jadi suara sunari kerinduan daripada roh itu sendiri untuk bertemu Sang Penciptanya.
Jadi seperti itu ibu-ibu. Kemudian dari suara itu juga dituntun untuk mampu benar-benar konsentrasi, karena konsep kita sebenarnya orang meninggal itu memang harus dirayakan ibu-ibu. Makanya agak bertolak belakang sedikit diberikan ucapan selamat berduka cita. Ya, turut berduka cita. Sebenarnya pengabenan orang meninggal itu menurut kita, secara filsafat, itu harus dirayakan. Sehingga konsep daripada meninggal di Bali itu rame-rame. Ada Peleganjur, ada Tikarap, dan lain sebagainya. Itu dia dirayakan, Ibu. Itu perayaan itu. Kenapa dirayakan? Dia merayakan terlepasnya roh daripada kungkungan yang sudah rusak ini. Harus dirayakan karena apa? Roh itu sangat bahagia dia dapat terlepas dari kungkungan ini. Kalau di Bali begitu orang meninggal dibawa ke setro, di Bali itu ada guwongan Bapak. Ada guwongan biasanya. Ya ditangkap guwongan sebagai simbolis apa? Sebagai simbolis bahwa guwongan ini rusak. Ibaratkan seekor ayam yang ada di dalam guwongan itu. Dari kecil ya di dalam kurungan. Begitu kurungannya rusak, ayam itu tidak mau meninggalkan kurungan itu, ibu-ibu. Tidak mau. Kalau masih guwongan itu biar rusak bagaimanapun juga, ayam itu akan tetap tidur dan menuju guwongan itu sendiri. Jadi inilah, untuk dia tidak ingat lagi kepada guwongannya ini, makanya guwongannya harus dimusnahkan. Jadi musnahkan. Secara kita memusnahkan dengan cepat ya dibakar. Proses pengembalian Pacemahomudo. Itu simbol-simbol yang dibuat oleh leluhur kita gitu Pak. Luar biasa ini, banyak. Hindu memang kaya dengan simbol. Makanya ada japa, mantra, dan tantra. Ya. Nah itu kaitannya japa, mantra, dan tantra. Jadi banyak simbol yang mengandung nilai-nilai filosofis yang luar biasa. Jadi tinggal kita selaku sebagai umat, bagaimana kita belajar untuk memahami simbol-simbol dan makna-makna itu. Karena dengan pemahaman simbol, memaknai simbol, tentu akan berdampak pada penguatan pada serada dan bakti kita. Sepunika nggih. Pak Bagus. Jadi simbol, oleh karena itu ada japa, mantra, dan tantra, tiga hal itu simbol. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah banyak. Biar nanti mungkin ada ibu-ibu, kalau kebanyakan nanti tidak lupa malah itu. Mungkin kalau ada satu dua yang bertanya begitu, saya persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang kami sucikan, Singgih Pandita, yang kami muliakan Bapak narasumber. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Gusti Ayu Nyoman Mariani dari Sidoarjo, Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya begini, Bapak. Upacara ini kan upacara besar untuk Singgih Nabi, begitu ya Bapak. Beliau ini kita anggap seorang yang suci banget. Kita di Surabaya ini sangat menyucikan beliau, begitu ya Bapak. Nah, kami juga sangat tahu dengan umat di Sidoarjo yang luar biasa, bisa melaksanakan yatnya upacara yang besar, tentunya juga biayanya besar ya Bapak ya. Saya pastikan besar biayanya, begitu Bapak. Nah, begini pertanyaan saya. Apabila ada seorang sulinggih yang lebar seperti sekarang, terus umatnya tidak mampu Bapak untuk melaksanakan yatnya yang sebesar ini, begitu. Nah, apakah umat
umatnya itu dosa, Pak? Nah, ini yang saya pertanyakan, apakah dosa? Mungkin apakah yatnya yang lebih kecil mungkin dilaksanakan? Mungkin ini kan Madyaning utama ya Bapak. Mungkin bisanya, nah mungkin untuk sekarang ini biayanya umpamanya 1 M gitu Pak. Umpama nih Pak, saya kan enggak tahu Pak biayanya berapa. Nah terus umatnya itu, saya selaku umat umpamanya, saya punyanya dana umpamanya 500 juta gitu Pak ya. Terus biaya yang sekarang ini yang 1 M itu Madyaning utama, terus saya ambilnya di utamaning ini Staning utama begitu Bapak. Maka umatnya tuh dosa Pak. Nah itu yang saya pertanyakan. Nggih, Dosa kan wedi Pak. nggih. Nah gitu Pak ya. Nah, Eh, itu terus nggih, itu sudah pertanyaan bisa saya. kami Nah, tanggap. ya terima kasih Bapak atas Nggih, waktunya. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan nggih, tapi satu aja dulu. nggih. Gitu Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu Sriayung Mariani ya. Satu lagi, Nggih. Pak. Lagi satu pertanyaan? Nggih, Satu silakan. lagi, Pak. Nggih. Nggih. Kenalkan dulu dirinya Ibu. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sawitri dari Rungkut. Nggih. Menyambung dari penjelasan Aji tadi tentang perjalanan beliau ketika Sunari tadi itu. Jadi saya ingin tahu, beliau kan sangat suci, nggih, tidak seperti kita-kita yang orang biasa. Karena beliau sangat suci, ketika beliau dikremasi, kan rohnya keluar dari badan ya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Karena beliau adalah sangat suci, itu kalau menurut pelajaran tiang, beliau berangkat ke energi yang sesuai dengan dirinya ya. Kalau energinya suci ya, beliau kumpul dengan energi-energi yang suci. Maksud pengetahuan saya seperti itu, baru seperti itu. Jadi saya ingin selanjutnya bagaimana ketika beliau setelah dikremasi dan kemudian berangkat ke pengadilan Dewa Yama mungkin ya, terus kemudian bagaimana menuju ke berikutnya reinkarnasi seperti itu. Nggih. Sampun Nggih. cukup. Nggih. Matur suksema. Baik, terima kasih. Cukup 2 saja dulu. Pertanyaannya gampang-gampang semua ini, kecil ini pertanyaannya. Tapi jawabannya sing rodok berat. Nah, pertanyaan yang pertama, ketika mengambil upacara dalam tatanan Nistaning utama, apakah berdosa? Jadi sebelum dijelaskan mungkin saya berikan pengantar dulu. Di dalam kitab Begawan kita disebutkan, dengan sehelai daun, sebutir biji dan setetes air, asalkan itu dilakukan dengan tulus, akan kuterima. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ngaben ini tentu terkait dengan tradisi-tradisi yang kita kenal, tradisi di Bali demikian kuatnya sehingga antara agama dan budaya ini sangat berkaitan. Ini pengantarnya. Kemudian tentang dosa, nah ini susah, saya tidak bisa mengomentari dosa dan tidak, ini kami tidak bisa memberi penjelasan. Nah, mungkin kalau dosa dan tidak itu diganti dengan apakah ini sempurna apa tidak, mungkin ada ilustrasi-ilustrasi yang bisa digunakan untuk menjawabnya. Tapi kalau berdosa dan tidak itu ini sangat sulit. Kemudian yang kedua, Bu Sawitri itu setelah upacara pelebon ini kemana? Apakah menuju ruang pengadilan negeri Surabaya, itu nanti akan diadili di sana, atau kemana ini? Nah, tapi yang paling penting yang perlu kita pahami, Bapak Ibu semua,
sekecil apapun, sebesar apapun sebuayannya, itu tidak menjamin seseorang lepas dari hukum karma yang mengikat. Jadi menurut pandangan saya itu hanyalah sekedar proses untuk membantu, tetapi tidak bisa diponis dengan diaben ini terus orang bisa amor yang cinta. Saya tidak mengatakan sorga gitu, karena ketika kita bicara sorga itu konteksnya lain. Itu sebagai satu penguatan. Mungkin Pak Ide Bagus mungkin bisa memberikan satu penjelasan yang lebih konkret tentang itu. Ngira Risan. Becik dan bagus pertanyaannya. Apakah upacara pengabenan itu mesti harus besar? Apakah tidak bisa yang kecil? Menurut tunjuk agama ibu-ibu, tidak ada paksaan untuk melaksanakan upacara yang besar. Tidak ada paksaan, itu kan sudah dibilang sama di depan itu berdasarkan ketulusan. Ketulusan. Tidak semua sang sulingih diupacarai dengan yang besar. Ini tidak sebesar yang ada di Bali, Bu. Kita sudah melalui parum juga. Okay? Kita sudah melalui parum. Seandainya alat ini tidak ada, kita ganti dengan apa? Juga ada tunjuknya begitu. Ini tidak ada diganti dengan ini, kecuali hal-hal yang bersifat skala sekali, yang memang di Bali tidak ada, kemudian di sini digunakan, itu lain urusannya. Intinya begini, ibu-ibu, tidak ada paksaan. Contohnya, ada sulingih yang dikremasi seperti orang biasa. Di Bali ada itu sulingih yang dikremasi seperti biasa. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa beliau sekarang ini kok sulingih kok diistimewakan gitu. Sulingih kok diistimewakan. Ini kan karena sepak terjang beliau, ya, ikatan batin daripada para umat dengan beliau. Jadi sesungguhnya saya sendiri merasakan beliau tidak minta apa-apa barangkali, karena agar tidak merepotkan Peti Sentano dan yang lain, tetapi kita dari umat lah memberikan doa yang besar dalam wujud upacara seperti ini, begitu Ibu. Kemudian timbul pertanyaan, kalau tidak begini berdosakah kita? Tidak ada dosanya kalau memang kita tidak mampu gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti harus pelaksanaan itu madyaning utama atau utamaning utama. Contohnya baru pertama kami dengan panitia dulu, wadahnya bagaimana gitu. Wadahnya bagaimana gitu. Apakah dari Bali membawa wadah begitu? Ya, orang di sini, tempatnya di sini, selesainya di sini, kok dibuatkan wadah lagi begitu. Wadah itu tempat untuk mengusung beliau, kita sudah buatkan tumpang salju, ya itu saja. Orang kita tidak berjalan jauh. Masih bisa kalau kita ingin mencari sebuah kewibawaan umpamanya, itu silahkan seperti yang ada di Bali. Memang seperti yang Ibu bilang itu sampai miliaran memang. Aku sampai miliaran menghabiskan itu, karena seperti yang saya katakan ini sebenarnya itu di Bali direncanakan 3 bulan sampai 6 bulan. Bayangkan di Puri Ubud itu. Sampai sekian bulan itu diam. Jadi itu yang menghabiskan dana sampai miliaran. Tapi kalau kita kemas seperti tadi, wadah tidak kita buat, lembunya bagaimana? Ya kalau lembu memang ada indiknya, ada. Lembu itu adalah simbol daripada petulangan sang sulinggih. Jadi bagaimana caranya? Ya kita carikan kepalanya saja lembu. Mumpung lembunya tidak bisa masuk di krematorium gitu.
Jadi ini akan berisi kepala lembu nanti. Sudah kita pesankan, hanya kepalanya saja. Itu pakai simbol seperti itu. Jadi itu kita kemas. Intinya agama indiknya itu satu, tunjuk agama. Yang membuat kita berat dan berbeda-beda adalah tradisi. Adat itu yang menyebabkan yang perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Jadi seperti ini. Sama luar biasa. Jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa sebuah upacara yatnya itu tetap ada unsur kearifan lokal yang mewarnai. Namun secara substansi, secara filosofis itu sama. Jadi tidak ada yatnya yang bisa mengantarkan orang bebas dari jeratan-jeratan karmanya. Nah, jadi yatnya ngaben itu hanya sebuah proses ya, yang terungkap dalam bentuk pengabdian rasa bakti dengan harapan bahwa sang roh bisa menuju alam kesempurnaan, alam keabadian. Seperti itu ya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa terasa ini waktunya sudah berjalan demikian cepat. Luar biasa, banyak hal yang dapat kita pahami dan mudah-mudahan ini menjadi semacam media edukasi, pencerahan bagi kita semua yang sama-sama kita tidak tahu. Ibu Sawitri tadi pertanyaannya kemana nih? Ada belum ini ada. Setelah diaben ini sang Atma ini kemana? Apa menuju Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili begitu atau menuju apa menghadap Taryama apa tadi begitu ya? Jadi proses perjalanan setelah ngaben ini kemana begitu? Mungkin perlu secara garis besar disampaikan ya. Tadi sebenarnya sudah tercover, ya, sudah disinggung sedikit oleh pembawa acara bahwa semua itu tergantung kepada karma. Jadi karma itulah yang memegang peran di dalam hal ini. Jangankan manusia, dewa pun harus berkarma. Untuk dewa itu bisa berkarma sehingga dewa itu lahir menjadi manusia. Contohnya Awatara, di samping menolong ke keadaan dunia, juga berkarma di dunia ini. Jadi di dunia ini tempatnya berkarma, besar dan kecil daripada apa yang dilakukan, itu tetap karma itu yang menentukan dapat dan tidaknya kemana kita akan pergi. Jadi seperti itu. Banyak contoh-contoh Ibu. Banyak sekali. Oleh sebab itu kita diajar cara yang begitu banyak oleh leluhur-leluhur kita yang disebut dengan catur marga itu. Jadi bakti dengan jalan ini, bakti dengan jalan ini, sing bisa iraga di bidang sastra ya dengan bakti lah kita menunjukkan itu. Jadi itu juga andil itu aja juga sebuah karma yang kita bisa tanamkan. Jadi intinya seperti itu Ibu. Jadi tidak jauh berbeda. Saya katakan jangankan seorang sulingih, dewa pun itu untuk bisa menjadi dewa beliau harus berkarma. Jadi Sang Ramodewo itu pun Awatara itu. Ini karena ada di dunia, beliau lupa dengan diri beliau seorang Wisnu. Makanya beliau harus berbuat agar bisa kembali. Nah, jadi tetap itu. Nah kalau umpamanya kemana roh itu perginya, kalau saya tarik dari sastra, dari indik yang ada, setiap orang meninggal, rohnya itu dikatakan seperti tadi, di jogwongannya, di mana kungkungannya, di sanalah dia pulang pergi. Mau dia ke Prajopati, belum bersih, tak boleh masuk. Gitu. Tak boleh masuk dia. Gitu.
Makanya dibersihkan dengan cara lebih cepat, dihancurkan semakin cepat. Dia bisa berada di satu tempat yang tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mengukur dengan sekah. Nyekah ini diminta rohnya agar dapat kita ajak di tempat suci yang disebut dengan kemulan itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan bahwa pada prinsipnya sebagai manusia kita hanya bisa berusaha. Oleh karena itu, marilah kita umat Hindu jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk selalu melakukan karma suci. Karena kita yakin bahwa sekecil apapun karma-karma kita, tentu akan mendapat waranugraha dari Ide Sang Yang Widiwasa. Baiklah Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat kita diskusikan. Ini bagi saya luar biasa karena kita memperoleh informasi-informasi yang selama ini kita kurang pahami dengan bagus. Sayang waktunya terbatas. Kalau ini bisa 1 hari itu banyak hal yang bisa kita kupas di sini. Nggih, titik matur suksema. Mungkin yang Nggih itu. Nggih. Untuk pertanyaan Bu Sawitri, jadi begini Bu ya, perjalanan sang roh itu dari meninggal sampai nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia, semua kita ini pasti melewati yang namanya neraka. Itu tidak bisa, semua. Karena semua yang lahir di dunia punya salah. Tidak ada yang bisa tanpa melewati neraka, bisa langsung ke surga, tidak bisa. Oleh sebab itu, kita berbuat yang terbaik apapun. Kalau kita tidak bisa menyanakan namanya Trikaya Parisuddho, tidak akan bisa kita akan mencapai namanya moksa itu sendiri. Karena dari Trikaya Parisuddho itu, baru kita akan bisa meyakini dengan namanya Pancasraddha. Setelah menyakini Pancasraddha itulah di situ dijelaskan bahwa tujuan terakhir kita adalah moksa. Jadi perjalanannya seperti itu. Begitu roh disucikan, mereka akan berjalan sesuai dengan karmanya. Jadi tetap kita semua ini pasti akan ke neraka. Tapi tergantung dari karma kita sendiri. Berapa lama kita ada di neraka, setelah itu baru kita menaik kepada ke surga. Setelah itu di surga itu pun untuk menjadi moksa pun banyak yang tidak mau. Karena apa? Karena masih sayang sama anak cucunya yang ada di dunia. Makanya tidak mau moksa. Kenapa tidak mau moksa? Belum saya baru diabean saja diturunkan lagi supaya cepat lahir ke dunia. Ya gak moksa-moksa jadinya. Padahal umat ini sepertinya tujuan kita moksa. Tapi kita sendiri yang mengikat itu. Belum apa-apa sudah ditunas. Sudah cepat lahir ke mercopade lagi. Sarang sameng, semeton sarang sameng kan itu. Nah, oleh sebab itu sadari itu semua tujuan kita adalah moksa. Bukan neraka dan sorga. Bukan. Moksa itu tujuan kita semua. Penegasannya lagi dikit Pak. Iya. Terkait dengan yang disampaikan oleh Ida Pandito, ibu-ibu, dalam upacara pengukuran nanti ada sekah 2 ibu, ya, ada sekah 2. Jadi sekah yang satu adalah ide Nabi. Sekah yang lagi satu ini disebut sangge. Sangge. Apa sangge itu? Sangge itu adalah leluhur-leluhur kita yang terdahulu yang ikut kita sucikan berkali-kali. Jadi bukan hanya sekali penyucian ibu-ibu. Jadi sangge, jadi proses-proses leluhur kita yang dahulu, karena kelahiran kita ini berulanglah kita harus menyucikan. Jadi leluhur itu diturunkan untuk ikut disucikan bersama-sama dengan beliau. Jadi setiap pemukuran itu ada sekah 2 ibu. Sekah 1, sangge 1. Sangge itu adalah kemulan. Beliau-beliau yang ada di kemulan bersatu dalam satu tempat. Itu ikut mendapat penyucian begitu. Kesimpulan saya,
bersyukurlah kita menjadi manusia. Sangat-sangat sulit menjelma menjadi manusia, kemudian sangat bersyukur kita diciptakan menjadi manusia. Mungkin Ibu bisa menonton ular putih itu 800 tahun dia bertapa untuk menjadi manusia. Itu kisahnya ular putih. Mungkin Ibu tidak sampai 800 tahun, mungkin sudah bersyukur cepat-cepat diciptakan sebagai manusia. Mari kita syukuri sekali ini kok. Cukup. Sesama Ide Pandita sampun memberikan tambahan penjelasan dan juga Pak Bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita terbatas oleh waktu, maka Dharma Tula pada siang hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ide Bagus Gede Mambal selaku Manggala Karya, sampun kadang ide singgih Pandita, dan Gotut selaku Ketua Parisada Kota Muda Surabaya. Apa yang kita diskusikan pada siang hari ini semoga memberikan manfaat, menambah wawasan kita sebagai umat Hindu untuk selalu tulus, ikhlas di dalam melakukan pengabdian kita kepada umat dimanapun kita berada. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri diskusi ini dengan mengucapkan bersama-sama Puja Parama Sandi. Mari kita mulai. Puja Parama Sandi, mulai. Om Santi Santi Santi.